Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dek? Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Baik, kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi. Topik yang akan kita bahas kali ini berbicara tentang penyesuaian akun. Penyesuaian akun yang kita akan lakukan akan dicatat di dalam jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah pencatatan data-data transaksi tertentu pada akhir periode sehingga jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap akun sesuai dengan kenyataan pada akhir periode. Jadi, kalau sebelumnya kita berbicara tentang jurnal umum itu kita catat berdasarkan tanggalnya dan kita catat secara kronologis. Maka berbeda dengan jurnal umum, untuk jurnal penyesuaian kita akan mencatatnya hanya pada akhir periode saja. Kemudian, alasan membuat jurnal penyesuaian ada dua. Yang pertama adalah kepraktisan. Nah, kenapa dikatakan praktis? Contoh kemarin, kalau kita berbicara tentang perlengkapan itu kan barang habis pakai. Karena barang habis pakai sehingga di akhir periode tentu berbeda jumlahnya dengan awal periode. Maka di akhir periode kita melakukan penyesuaian. Kenapa dilakukan di akhir periode? Supaya dia praktis. Karena kalau kita catat setiap digunakan sementara jumlahnya itu tidak kecil, hanya kecil, maka itu tidak efektif. Oleh karena itu, penyesuaiannya ini dilakukan di akhir periode sehingga praktis. Kemudian yang kedua adalah alokasi periodik. Alokasi periodik di sini dikatakan bahwa dalam kondisi tertentu beban itu hanya dapat dicatat pada akhir periode karena jumlahnya tergantung pada pemakaian selama satu periode. Contoh, gedung yang kita miliki misalnya akan digunakan dalam jangka waktu 10 tahun. Tahun pertama ketika kita sudah menggunakan, maka kita akan menyesuaikan berapa yang akan disesuaikan, berapa yang sudah digunakan gedung itu untuk satu periode. Oleh karena itu dikatakan bahwa jurnal penyesuaian alasannya dibuat yang kedua adalah alokasi periodik. Kemudian berikutnya, unsur-unsur penyesuaian. Atau apa-apa saja sih yang akan disesuaikan? Yang pertama adalah selisih kas kecil. Kas kecil ini adalah kas yang ada di perusahaan dalam jumlahnya yang relatif kecil. Contoh, di sini dikatakan jika jumlah kas kecilnya seharusnya itu 100.000, tetapi bukti dan jumlah uang hanya 98.000. Maka catatan yang 100.000 itu yang dicatatan harus dikurangi 2.000 ya, supaya sama antara jumlah fisik dengan catatan. Sehingga harus disesuaikan jurnalnya menjadi formatnya sama dengan jurnal umum, ada tanggal, keterangan, referensi, kemudian debit dan kredit. Tanggalnya 31 Desember 2000XX. Jurnal yang dibuat adalah karena selisihnya adalah selisih kurang, maka tentunya kas kecilnya dikredit. Sehingga jurnal yang dibuat adalah selisih kas debit, kas kecil di kredit senilai Rp2.000. 100.000 dikurang 98.000. Sebaliknya, jika jumlah kasnya lebih kecil catatannya dengan fisiknya, maka jurnalnya dibalik saja. Kas kecil di debit, selisih kas di kredit. Kemudian yang kedua adalah taksiran kerugian piutang. Piutang usaha seperti yang dibahas sebelumnya, piutang usaha kan uangnya perusahaan pada pihak lain. Karena uangnya kita sama orang, maka kemungkinan dari uang kita tersebut ada yang tidak bisa ditagih.
karena ada yang tidak bisa ditagih. Oleh karena itu, di akhir periode kita akan membuat kira-kira taksiran kerugian piutang. Ada dua metode yang digunakan di sini. Yang pertama menggunakan pendekatan neraca. Presentasi kerugian dihitung dari jumlah piutang. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan laba rugi atau presentasi kerugian dihitung dari jumlah penjualan kredit. Kita lihat satu-satu. Jika taksiran kerugian piutang usaha menggunakan pendekatan neraca, contohnya di sini, taksiran kerugian piutang tahun 2007 sebesar 5% dari jumlah piutang usaha. Jumlah piutang usaha sebesar 50 juta. Maka langsung saja kita kali 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. Jurnal penyesuaian yang kita buat adalah, jangan lupa tanggalnya, selalu akhir tahun 31 Desember 2007. Jurnalnya adalah kerugian piutang di debit sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian kreditnya adalah cadangan kerugian piutang, juga 2.500.000 rupiah. Kemudian berikutnya, kalau menggunakan pendekatan laba rugi, maka taksiran kerugian piutang dihitung dari jumlah penjualan kredit. Bukan jumlah penjualan ya, tapi jumlah penjualan kredit saja. Contoh, taksiran kerugian piutang tahun 2007 sebesar 2% dari penjualan kredit. Jumlah penjualan kredit 150 juta. Jadi taksiran kerugian piutangnya adalah 2% kali dengan 150 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Jurnal yang kita buat, tanggalnya 31 Desember 2007, kerugian piutang debit 3 juta rupiah, cadangan kerugian piutang kredit 3 juta rupiah. Kemudian berikutnya poin C. Beban pemakaian perlengkapan. Nah, ini sebenarnya sudah kita contohkan sebelumnya, namun kita masih mencatatnya dalam jurnal umum. Di sini kita akan mencontohkan di jurnal penyesuaian. Contohnya dilihat ya. Pada akhir tahun 2007 diketahui jumlah perlengkapan yang tersisa sebesar 250.000 rupiah. Di sini ditambahkan soalnya bahwa jumlah perlengkapan awal periode 1 Januari 2007 750.000. Ketika ingin menyesuaikan beban pemakaian perlengkapan, maka yang dicatat adalah sebesar yang terpakai. Sehingga 750.000 rupiah dikurang 250.000 sama dengan 500.000 rupiah. Kalau sudah digunakan, berarti jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit 500.000 rupiah, perlengkapan di kredit sebesar 500.000 rupiah. Asumsi yang kedua, jika soalnya mengatakan jumlah perlengkapan yang terpakai selama tahun 2007 sebesar 250.000 rupiah, maka langsung jumlah ini yang di jurnal deh ya, yang dicatat di jurnal ya. Kalau tadi kenapa harus diperkurangkan? Karena dikatakan di sini perlengkapan yang tersisa. Sehingga untuk mengetahui yang terpakai harus diperkurangkan antara jumlah awal periode dikurangi dengan yang tersisa. Itulah yang terpakai. Oke ya. Jurnalnya pada tanggal 31 Desember adalah beban perlengkapan 200.000 di debit, perlengkapan juga 250 juga di kredit. 250 ya, maaf. Kemudian berikutnya adalah beban dibayar di muka atau persekot. Yang mana contohnya ini beban yang dibayar di muka atau persekot, ini masih dalam kategori aset. Contoh, pada tanggal 2 November 2007, perusahaan membayar beban iklan sebesar 300.000 rupiah
untuk jangka waktu 3 bulan. Berarti asumsinya 300.000 ini untuk bulan November, Desember, dan Januari 2008. Oke ya. Maka asumsi yang pertama. Jika tadi pada tanggal 2 November 2007 perusahaan mengakuinya sebagai aset, maka jurnal yang dibuat perusahaan pada tanggal 2 November tersebut adalah iklan dibayar di muka, bukan beban iklan. Harusnya ini kan kalau misalnya contoh yang kemarin kan beban iklan ya. Tapi kalau dia mengakui sebagai aset, maka dicatatnya iklan dibayar di muka. Kenapa dikatakan iklan dibayar di muka? Karena iklan ini akan berlaku sampai dengan 3 bulan ke depan. Sehingga belum dikategorikan sebagai beban. Paham ya? Iklan dibayar di muka senilai Rp300.000. Iklan ini untuk November, Desember, dan Januari 2008. Paham ya? Oke, kreditnya adalah kas karena kita membayar pakai uang. Kasnya dikredit senilai Rp300.000. Nah, untuk yang demikian ketika perusahaan mengakuinya sebagai aset, maka jurnal penyesuaian yang dilakukan 31 Desember 2007 adalah iklan dibayar di muka tadi yang 300.000 pada tanggal 31 Desember 2007 yang sudah benar-benar menjadi beban iklan adalah sebesar Rp200.000, yaitu untuk bulan November dan bulan Desember. Sehingga jurnal yang dibuat adalah yang benar-benar menjadi beban iklan sebesar Rp200.000. Beban bertambah kan di debit ya, sebesar Rp200.000. Iklan dibayar di mukanya dikreditkan di sini sebesar Rp200.000. Sehingga kalau kita lihat tadinya 300 iklan dibayar di muka dikurangi di kredit 200 berarti iklan dibayar di muka sisa 1 bulan ya 100.000. Oke, sudah betul. Sebaliknya kita akan melihat jika tanggal 2 November tadi 2007 tidak diakui sebagai aset, kita lihat bagaimana jika perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset. Tetapi pada saat 2 November itu perusahaan mengakuinya sebagai beban. Maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada tanggal 2 November ini adalah langsung mengakuinya sebagai beban iklan. Beban iklan sebesar Rp300.000 untuk November, Desember, dan Januari 2008. Kreditnya adalah sama dengan tadi kas. Maka, untuk yang demikian, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah, perhatikan, beban iklan yang Rp300.000 tadi ini adalah beban iklan untuk bulan November, Desember, dan Januari. 3 bulan ya. Ketika kita ingin menyusun laporan keuangan 31 Desember, maka yang benar-benar menjadi beban iklan hanya 2 bulan. Oleh karena itu 100.000-nya harus kita kreditkan. Diakui sebagai iklan dibayar di muka. Paham ya? Jadi ada jumlah 100.000 di sini adalah yang belum menjadi beban, tetapi masih menjadi iklan dibayar di muka karena kita sudah membayar namun periodenya untuk Januari 2008. Sehingga jurnalnya menjadi iklan dibayar di muka 100.000 debit, kreditnya adalah beban iklan. Yang tadinya di debit kita kreditkan. Oke, paham ya? Boleh Anda baca lagi di bukunya sambil Anda combine dengan video presentasi yang saya buat ini. Kemudian berikutnya adalah penyusutan atau biasa dikenal dengan istilah depresiasi aset tetap. Kalau tadi kan perlengkapan, ada pemakaian perlengkapan. Kalau aset tetap, contoh peralatan, tanah, gedung, dan lain-lain. Maka penyesuaiannya kita menggunakan penyusutan atau depresiasi aset tetap. Contoh di sini,
Pada akhir tahun 2006, ditetapkan penyusutan atas peralatan sebesar Rp500.000. Jurnal yang kita buat untuk mengakui penyusutan aset tetap ini adalah, tanggalnya jangan lupa, akhir periode 31 Desember 2006, beban penyusutan atau beban depresiasi peralatan. Karena kebetulan aset tetapnya namanya peralatan. Pada akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi peralatan sebesar jumlahnya. Oke ya. Kemudian kenapa harus disesuaikan dalam bentuk penyusutan atau depresiasi untuk aset tetap? Saya contohkan begini. Peralatan atau gedung atau mobil, misalnya mobil ya. Mobil yang kita beli di Januari 2006 pada tanggal 31 Desember 2006 itu sudah mengalami penyusutan karena sudah digunakan. Maka berapa penyusutan yang terjadi pada tahun 2006 itu kita akan mencatatnya dalam bentuk jurnal penyesuaian untuk mengetahui berapa sih nilai pada tanggal 31 Desember mobil tersebut. Oke ya, itulah gunanya diadakan penyesuaian untuk aset tetap. Oke, paham? Contoh yang kedua, penyusutan atas kendaraan sebesar 3% dari harga perolehan. Harga perolehan 50 juta. Maka dikali saja. 3% kali 50 juta sama dengan 1.500.000. Jurnalnya sama dengan yang tadi. Jangan lupa tanggalnya, akhir tahun. Keterangannya adalah beban depresiasi. Nama aset tetapnya adalah kendaraan, berarti beban depresiasi kendaraan di debit sebesar Rp1.500.000. Kreditnya akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi kendaraan sebesar Rp1.500.000. Perhatikan ketika menjurnal harus dituliskan, jangan beban depresiasi atau beban penyusutan saja menulisnya deh ya. Tapi perjelas beban penyusutan atau beban depresiasi untuk apa. Kalau peralatan ya peralatan, kalau kendaraan ya kendaraan. Oke, kemudian berikutnya adalah beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Yang mana itu contohnya kita lihat di sini. Pada akhir 31 Desember 2007, dilakukan perhitungan, ternyata gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah untuk bulan Desember belum dibayar oleh perusahaan. Oke, ini dikategorikan sebagai beban yang masih harus dibayar. Kronologisnya begini, karyawan itu pada bulan Desember sudah bekerja. Gaji yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar 5 juta. Karena perusahaan sudah memberikan kontribusinya terhadap perusahaan, maka meskipun belum dibayar, kita harus mencatatnya sebagai utang. Karena itu sudah dilaksanakan oleh karyawan namun belum dibayar, sehingga harus dicatat. Dicatat dalam jurnal penyesuaian. Jurnalnya adalah beban gaji bertambah, karena ini untuk gaji perusahaan, gaji karyawan sebesar 5 juta di debit. Utang gaji juga bertambah. Utang gaji bertambah juga dikredit sebesar 5 juta rupiah. Maaf, kurang nolnya 1. Gitu deh ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah pendapatan diterima di muka. Atau dalam hal ini biasa disebut dengan utang pendapatan. Yang mana itu kita lihat. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007, perusahaan menyewakan sebuah gedung dengan harga 3 juta rupiah untuk masa 3 tahun. Jumlah tersebut langsung diterima perusahaan pada tanggal 1 Januari 2007. Perhatikan, perusahaan menyewakan gedung pada 1 Januari 2007. Gedung ini disewa oleh orang lain jangka waktu 3 tahun, berarti tahun 2007, 2008, dan 2009. Oke ya, selama 3 tahun. Namun oleh si penyewa tadi langsung dia membayarkan ke kita senilai 3 juta rupiah. Maka jika
perusahaan mencatatnya sebagai pendapatan pada 1 Januari 2007, ketika dia menerima 3 juta ketika perusahaannya mencatat sebagai pendapatan, maka jurnal yang akan dibuat adalah kas bertambah karena kita menerima uang senilai 3 juta rupiah di debit. Kemudian pendapatan sewa karena kita menyewakan ruangan. Tetapi pendapatan sewa ini untuk 3 tahun ke depan, nilainya 3 juta rupiah. Oleh karena itu, ketika perusahaan mencatatnya di awal periode demikian, pada saat terjadinya transaksi, maka penyesuaian yang harus kita lakukan pada 31 Desember 2007 adalah, kita lihat, pendapatan sewa 3 juta tadi untuk untuk tahun 2007, 2008, 2009. Sehingga kalau kita menyusun laporan keuangan di 31 Desember 2007, berarti yang benar-benar menjadi pendapatannya perusahaan, yang benar-benar menjadi pendapatan sewanya perusahaan adalah hanya 1 juta rupiah. Oke ya, karena hanya 1 juta, maka pendapatan sewa yang tadinya dikredit 3 juta harus kita kurangi. Kalau dikurangi menjadi di debit senilai 2 juta. Oke ya, 3 juta kurang 2 juta kan berarti yang benar-benar menjadi pendapatan adalah 1 juta rupiah. Bisa dipahami ya? Bisa. Pendapatan sewa didebitkan sebesar 2 juta rupiah. 2 juta ini namanya apa dong? 2 juta untuk tahun 2008-2009. Bukan menjadi pendapatan sewa, tetapi baru menjadi pendapatan diterima di muka. Karena diterima pada tahun 2007 untuk periode 2008-2009. Oke ya? Sehingga jurnalnya menjadi pendapatan sewa 2 juta debit, pendapatan diterima di muka 2 juta di kredit. Oke. Kemudian asumsi yang kedua. Jika pada 1 Januari 2007 perusahaan tidak mencatatnya sebagai pendapatan, tetapi jika dia sudah benar-benar mencatat sebagai pendapatan diterima di muka, maka jurnalnya menjadi, kita lihat. Nah, jika diakui sebagai pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada 1 Januari 2007 adalah kas 3 juta rupiah, pendapatan diterima di muka. Kalau tadi kan pendapatan sewa ya, langsung diakui sebagai pendapatan sewa. Kalau ini diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka itu masuk kategori utang. Karena pendapatan itu kita terima di muka, namun gedungnya belum digunakan pada tahun 2008 dan 2009. Begitu asumsinya ya. Oke. Nah, ketika pada saat transaksi 1 Januari perusahaan mengakuinya sebagai pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan, maka jurnal penyesuaian yang kita lakukan pada akhir periode adalah pada 31 Desember 2007 menjadi pendapatan diterima di muka tadi kita akui di awal 3 juta ya. Oke. Nah, pada 31 Desember 2007, sisa berapa pendapatan diterima di mukanya? Lagi berapa tahun? 2 tahun, berarti nilainya adalah sebesar 2 juta rupiah. Kalau 2 juta, maka kita harus mencatatnya sebesar 1 juta rupiah. Bisa dipahami kira-kira? Atau kalau ribet, saya contohkan begini. Tadi pendapatan diterima di mukanya untuk 3 tahun itu adalah sebesar 3 juta rupiah. Setelah tahun 2007 kita akan tutup buku, berapa dari 3 juta ini yang benar-benar sudah menjadi pendapatan sewa? Selama 1 tahun, berarti dari 3 juta, 1 tahun yang benar-benar menjadi pendapatan. Berarti yang kita jurnal sebesar 1 juta rupiah. Sehingga jurnal yang kita buat adalah pendapatan diterima di muka yang tadinya kredit didebitkan senilai 1 juta rupiah. Pendapatan sewa yang benar-benar sudah menjadi pendapatan di tahun 2007 sebesar 1 juta rupiah. 3 juta bagi 3 ya 1 juta di tahun 2007.
Oke ya, dengan demikian kita lihat pendapatan sewanya nanti di buku besar sebesar 1 juta, betul. Kemudian pendapatan diterima di mukanya 3 juta di kredit, dikurang 1 juta di debit, lagi 2 juta rupiah. Betul, karena pendapatan diterima di muka itu berlaku untuk 2008 dan 2009. Oke, begitu deh ya. Nah, jadi yang harus dipahami oleh mahasiswa, ini yang di atas ini adalah jurnal pengakuan pada saat transaksi terjadi. Atau ini saya cuma mencontohkan, ini adalah pencatatan di jurnal umum ya, yang sebelumnya Anda sudah lakukan. Saya cuma melakukan analisa untuk memudahkan Anda membuat jurnal penyesuaian tentang soal yang dimaksud. Oke ya. Kalau misalnya Anda tidak paham, Anda ulangi lagi, putar video pembelajarannya, Anda combine dengan buku referensi yang Anda gunakan. Oke. Kemudian, masih ada satu, pendapatan yang masih harus diterima, atau dalam hal ini piutang pendapatan. Yang mana contohnya kita lihat, pada akhir periode 2007, bank belum memperhitungkan bunga atas simpanan perusahaan sebesar Rp3.500.000. Jadi, begini asumsinya. Perusahaan itu menyimpan di bank. Kalau kita menabung di bank, biasanya kita mendapatkan pendapatan bunga. Begitu ya. Namun, sampai dengan akhir periode, bank belum memperhitungkan pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan. Karena belum dibayarkan oleh bank, maka kita punya uang sama bank. Uang itu berupa bunga. Sehingga jurnal yang kita buat 31 Desember 2007 adalah piutang bunga. Artinya kita punya piutang atau uang sama bank, namanya adalah piutang bunga sebesar Rp3.500.000. Kreditnya apa? Pendapatan bunga juga bertambah sebesar Rp3.500.000. Oke, itulah poin-poin yang akan Anda lakukan ketika berbicara tentang jurnal penyesuaian. Jangan lupa nanti ketika saya memberikan soal, jurnalnya itu seperti ketika Anda membuat jurnal umum, nama perusahaan, kemudian jurnal penyesuaian, periode yang berakhir 31 Januari 2007 deh ya. Namun tanggalnya di sini pasti semuanya sama, 31 Desember semua. Karena 31 Desember semua jika dilakukan laporan keuangan disusun 31 Desember, namun menyesuaikan dengan soalnya. Kalau misalnya per 6 bulan sekali berarti bisa jadi Juni dan bisa jadi Desember, tergantung soalnya. Tapi intinya tanggalnya pasti akhir periode. Keterangannya silahkan Anda tulis, yang di debit apa, yang di kredit apa. Referensinya kosongkan. Nanti Anda posting lagi pada saat Anda posting ke buku besar. Oke, demikian untuk hari ini. Silahkan diulangi kembali, dilihat video pembelajaran supaya Anda paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.